Lebih dari sepekan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Pulau Jawa Bali, jumlah kasus COVID-19 harian terus memecahkan rekor. Bahkan pada Rabu 14 Juli, kasus baru harian mencapai lebih dari 54.000. Mengapa angka positif terus meningkat dan kapan akan mereda? Kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jadi semua kita laksanakan. Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan, yes kita punya banyak masalah, dan ini masalah kita perbaikin dengan tertib. Inilah kalimat tantangan yang diucapkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku koordinator PPKM darurat jika ada pihak yang tidak sepakat bahwa situasi COVID-19 di Indonesia terkendali pada Senin 12 Juli lalu. Luhut juga siap menyodorkan data penanganan COVID-19, baik dari sisi ketersediaan obat dan oksigen, serta tempat tidur. Luhut menambahkan pemerintah terus berupaya memperbaiki semua kendala dalam penanganan pandemi COVID-19. Namun, 2 hari berselang, Indonesia justru kembali mencatatkan rekor tertinggi jumlah kasus positif COVID-19. Pada Rabu 14 Juli 2021, ada lebih dari 54.000 orang dinyatakan positif COVID-19. Ini adalah rekor tertinggi sejak kasus COVID-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu. Jumlah ini naik 6.618 kasus dibanding catatan konfirmasi positif pada Selasa 13 Juli kemarin. Dengan tambahan kasus positif baru, jumlah kasus aktif di Indonesia per Rabu 14 Juli bertambah menjadi 443.473 kasus. Dengan berat hati kami harus menyampaikan bahwa kasus baru hari ini kembali mencapai jumlah tertinggi selama pandemi. Sebanyak 54.517 orang terkonfirmasi positif COVID-19 hanya dalam waktu 24 jam. Dari 443.473 kasus aktif COVID-19 di Indonesia, salah satunya adalah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran yang menjabat sebagai wali kota Solo menyatakan dirinya terkonfirmasi positif COVID-19sejak Senin pagi. Gibran menjelaskan dalam beberapa hari terakhir ia mengunjungi beberapa tempat yang rawan penularan seperti rumah sakit, tempat isolasi, dan tempat vaksinasi. Meski positif COVID-19, Gibran memastikan ia akan tetap bekerja secara daring. Ini saya dalam keadaan sehat, tidak ada gejala apapun, anak istri, ajudan, driver, semuanya negatif semua. Jadi saya selalu langsung memisahkan diri dan sekali lagi saya dalam keadaan sehat, tidak ada gejala apapun. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tingginya kasus COVID-19 di Indonesia seiring dengan kenaikan testing yang dilakukan. Menurut Siti Nadia, meski kasus COVID-19 tinggi, angka positivity rate atau persentase jumlah kasus positif dibagi dengan jumlah orang yang menjalani tes terbilang stabil. Kalau kita lihat untuk DKI ya, positivity rate-nya kemarin 50% ya. Kemudian kalau untuk Jawa Barat ya, positivity rate-nya juga 48% ya. Jadi masih tinggi-tinggi sekali khususnya untuk provinsi-provinsi yang PPKM darurat. Jawa Tengah itu 46%, Jawa Timur 39,8%. Dengan positivity rate di beberapa daerah yang tinggi dan jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia WHO sebesar 5%, ini artinya penyebaran COVID-19 masih sangat tinggi dan tracing serta testing harus ditingkatkan bahkan hingga 15 kali lipat. Epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman menyebut, melihat indikator penelitian data COVID-19, puncak lonjakan jumlah kasus COVID-19 akan terjadi pada akhir Juli dan berpotensi meningkat 2 kali lipat. Puncak pertama yang dialami itu akanlah puncak kasus infeksi, gitu, akhir Juli itu dengan beberapa harinya. Nah, belakangan ada yang disebut dengan puncak di beban fasilitas kesehatan. Ya. Nah, kemudian bisa sampai paling cepat seminggu atau 2 minggu kemudian puncak di angka kematian. Demi mencegah agar puncak lonjakan jumlah kasus COVID-19 tidak terlalu parah, upaya keras harus dilakukan dari hulu hingga ke hilir.
Untuk itu, menurut Diki, testing dan tracing harus ditingkatkan. PPKM harus lebih diketatkan dan tidak bisa hanya dilakukan 3 pekan, paling tidak hingga akhir Agustus. Ia menambahkan pasien yang melakukan isolasi mandiri pun membutuhkan perhatian dengan program kunjungan ke rumah. Puncak pertama yang dialami itu akanlah puncak kasus infeksi. Gitu, akhir Juli itu dengan beberapa harinya. Nah, belakangan ada yang disebut dengan puncak di beban fasilitas kesehatan. Ya. Karena namanya orang itu terinfeksi dulu, beberapa hari kemudian baru kelihatan mana yang parah dan nah itu baru. Jadi ada jeda mungkin 3-4 hari puncak di vaskes gitu. Itu urutannya. Nah, kemudian bisa sampai paling cepat seminggu atau 2 minggu kemudian puncak di angka kematian. Jadi ada tiga puncak nanti ya. Dan semua negara seperti ini. Kerjasama masyarakat dibutuhkan untuk menaati protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam testing dan tracing. Tim Liputan CNN Indonesia.